Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke penjelasan bagaimana cara kita menentukan jurusan yang sesuai dengan passion kita, ada hal yang harus kita ketahui nih mengenai perbedaan antara hobi dan passion. Nah, untuk hobi itu merupakan kegiatan yang kita sukai, tapi fungsinya untuk menghilangkan stres. Misalnya berkebun, bermain game, atau olahraga. Misalnya kita lagi sibuk dan merasa stres, lalu pelampiasan kita ya dengan melakukan hobi tersebut, supaya stres kita hilang. Beda lagi kalau misalnya passion. Kalau passion itu kegiatan yang kita sukai dan yang ingin kita kembangkan supaya kita bisa jago dan lebih handal lagi di kegiatan yang menjadi passion kita itu. Nah, kalau kita udah punya passion, kita jadi lebih terarah nih dan lebih mudah buat ngembangin kemampuan dan skill yang ingin kita kembangkan. Ada yang mau gue kasih tahu, sebenarnya kita nggak perlu milih jurusan yang emang berdasarkan finansial. Biasanya kan kita pengen jurusan yang emang prospeknya itu gede, gajinya besar, atau bahkan yang emang tempat kerjanya nyaman. Ada hal yang penting yang sebenarnya jadi dasar banget nih. Kalau kamu berusaha secara maksimal untuk menjadi expert atau profesional di suatu bidang yang kamu sukai, maka orang lain akan rela buat ngebayar lebih atas usaha atau kerja keras yang telah kamu lakukan. Nah, makanya kita ini diberi pilihan mau berkarir sesuai dengan passion kita atau tidak. Itu menjadi pilihan kamu. Nah, gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mengetahui cara menentukan jurusan yang sesuai dengan passion kita. Langsung ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah menemukan sosok yang menjadi role modelnya kamu. Di sini kita mengharuskan untuk mengetahui dan menentukan siapa yang menjadi idola atau role model kamu. Nah, gimana sih caranya menentukan siapa yang menjadi role modelnya kamu? Kamu bisa memanfaatkan sifat iri. Tapi iri di sini bukan yang ke arah negatif ya. Iri di sini itu bagaimana cara kita memandang keberhasilan seseorang untuk memacu diri kita supaya bisa menjadi sekeren orang itu. Jadi kalau kalian udah tertarik dengan suatu bidang, ambil saja kalian suka dengan permesinan, maka idola kalian mungkin yang berkaitan dengan sport, misalkan Valentino Rossi. Nah, dari situ kalian kembangkan rasa iri kalian untuk bisa menjadi sehebat Valentino Rossi. Lalu kalian kembangkan di bidang permesinan. Terus kalian tentuin apakah kalian mau menjadi role model yang kalian udah tentuin atau enggak. Kalau misalnya iya, kalian mempelajari gimana sih rekam jejaknya beliau untuk bisa mencapai kesuksesan dan impiannya mereka. Nah, untuk mempelajari bagaimana rekam jejak role modelnya kalian bisa menemukan dari novel atau majalah-majalah yang berkaitan dengan sosoknya role model kalian. Misalkan gue pilih role modelnya di bidang bisnis, yaitu Khairul Tanjung. Maka gue bisa beli novelnya di marketplace atau di toko buku. Nah, selain itu kalian juga harus mempelajari bagaimana sepak terjangnya role model kalian untuk mencapai segala keberhasilan dalam hidup mereka. Dengan begitu kalian bisa lebih terarah nih buat nentuin kira-kira kedepannya mau kayak gimana nih, strategi apa yang bakalan kalian lakukan, dan tujuan yang akan kalian wujudkan itu seperti apa. Nah, kemudian cara yang kedua adalah menggali daya pikat kalian. Setelah kamu menentukan siapa yang menjadi role modelnya kamu pikirkan kira-kira apa ya tujuan atau apa yang akan kamu realisasikan di masa tuamu atau setelah kamu lulus menjadi mahasiswa. Pikirkan apa yang akan kamu lakukan dan pikirkan apa yang ingin kamu wujudkan. Pasang target apa yang mau dicapai dalam beberapa hari atau dalam beberapa bulan atau tahunan. Dengan begitu, kalian bisa lebih mudah mencicil target yang ingin kalian realisasikan dalam skala yang besar. Oh iya, sebenarnya kalian juga harus tahu nih, kalian itu lebih suka bekerja di bidang apa. Bisa di bidang sosial, atau di bidang kesehatan, atau di bidang rekayasa atau perancangan. Itu terserah kalian ya. Silahkan kalian konsultasi ke orang tua atau ke teman kalian dan pikirkan kembali role model yang telah kalian pilih. Apakah telah sesuai dengan passion kalian atau belum? Misalkan nih, gue pilih role modelnya itu seorang pebisnis yang bernama Khairul Tanjung.
Nah, karena di bidang bisnis, maka gua pilih jurusan yang berkaitan dengan bisnis. Karena bisnis itu berkaitan dengan hubungan sosial dan perlu banyak relasi, maka gua harus mempelajari lebih mendalam lagi bagaimana cara gua memperbanyak relasi dan memperbanyak lingkungan pertemanan. Cara yang ketiga adalah menemukan bidang ilmu yang menjadi passion kamu. Pastikan jurusan yang kamu tentukan itu telah sesuai dengan passion dan role model yang kamu tentukan di awal. Kemudian, kamu cari tahu konsekuensi apa dan resiko apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu menjadi mahasiswa di jurusan tersebut. Setelah itu, kamu pilih universitas mana yang menyediakan jurusan tersebut dan pertimbangkan universitas mana yang memiliki jurusan yang kamu minati dan memiliki grade yang paling tinggi. Setelah itu, kamu pilih jurusan kedua yang menjadi cadangan apabila jurusan yang kamu pilih pertama itu gagal untuk kamu dapatkan. Kamu bisa menentukan jurusan yang kedua ini sesuai dengan passion kamu juga, atau ya mirip-mirip lah. Misalnya di awal gue pilih teknik mesin, terus pilihan yang keduanya gue pilih teknik industri. Karena gue orangnya itu suka banget sama merancang dan merekayasa, maka gue pilih teknik industri untuk pilihan keduanya. Karena sama aja, di teknik mesin kalian juga belajar merancang mesin, modeling mesin. Di teknik industri kalian juga merancang sebuah pabrik yang terintegrasi. Kalau kalian pengen tahu bagaimana pengalaman gua belajar UTBK tahun 2020 dalam kurun waktu 1 bulan sehingga gue bisa lolos di pilihan kedua SBMPTN, silahkan klik di sini ya. Nah, gue punya tips tambahan nih. Mintalah saran dari orang tua kita atau dari teman-teman kita, dan kalian jangan malu untuk bertanya kepada kakak kelas atau kepada orang yang telah lebih dahulu terjun di dunia pekerjaan. Usahakan orang itu lebih menjurus ke passion yang sudah kalian inginkan. Terus tanyain gimana sih lingkungan kerjanya ngapain aja, terus minimal untuk masuk perusahaan tersebut syaratnya apa, dan untuk masuk ke bidang tersebut kira-kira butuh lulusan di bidang apa, dan jika tidak ada, kira-kira bidang apa lagi yang bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi itu aja cara untuk menentukan jurusan yang sesuai dengan passion yang ingin kita miliki. Kalau kalian punya saran atau pendapat, silahkan tulis di komentar di bawah ya. Dan klik like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya. Semoga membantu.